perkenalkan diri, kami dari SMK Haji Nabi, PPL SMK Haji Nabi, PPG Lukris. Kami akan melaksanakan penugasan berkaitan dengan podcast yang nantinya akan dilaksanakan atau bersama dengan Pak Teguh selaku guru panggung dari kita. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Nasrullah Hasan Muhammadi. Saya Muhammad Siti Darmawan. Saya Ahmad Nafa. Saya Yurizki Utami. Saya Nas Gusawi. Saya Lain Berharap. Dan kali ini kita juga akan podcast seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kita akan berbicara atau ngobrol dengan guru panggung kita. Mungkin sudah tadi sedikit saya sampaikan, mungkin bisa diperkenalkan kembali Pak, namanya siapa dan juga di sini ngajar sebagai guru apa Pak? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Teguh Santoso. Saya selaku guru panggung ya di kesempatan pada PPL kali ini. Saya mengaku di PJOK, Panggung juga pertama. Kemudian selain di PJOK, saya juga mendapatkan tugas tambahan di Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan juga, dan beberapa tugas ini ya, tambahan terkait kegiatan. Salah satunya adalah ketua di tim Adiwiyata Mandiri Sekolah ya, dan juga ketua di SMK PK tahun ini. Luar biasa sekali. Itu ya sekilas tentang terkait kegiatan saya. Selain itu nanti masih menjadi anak siswa juga itu. Oh, satu lagi. Apa lagi Pak? Ketua BMD. Kita kabupaten nih Pak. Iya, kabupaten. Luar biasa sekali. Pak Teguh, guru panggung kita banyak sekali prestasi yang sudah ditanamkan atau diraih oleh Pak Teguh. Mungkin langsung saja Pak, kita ada beberapa pertanyaan sebagai pengembangan tugas. Seperti kemarin yang sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan modul, ada tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran tersebut, kenapa tujuan pembelajarannya seperti itu dan bagaimana akhirnya bisa tertuju tujuan pembelajaran tersebut Pak? Baik, mungkin kita berangkat dari sisi fokus tujuan utama di PJOK sendiri ya. Dan di garis besarnya bahwa PJOK itu adalah memberikan pengalaman atas jasmani gerak pada siswa. Sehingga kenapa memilih tujuan fokus di aktivitas gerak di sini terkait bahwa perkembangan di usia anak-anak sekolah ini kan otomatis peran PJOK sangat vital di sana, karena PJOK tidak hanya dalam membangun fokus dalam aktivitas motorik fisik ya, tapi di sana juga ada kemampuan kita sebagai tanggung jawab guru juga membangun kognitif, pengetahuan dan sikap juga ya, karakter, dan itu semuanya bisa terinclude dalam satu mapel namanya PJOK. Jadi kelebihan juga itu. Nah, ketika itu dilaksanakan atau dilakukan dalam pendidikan PJOK, jadi akhirnya kan anak ini selain mempunyai pengalaman kerja di sana ya, lintas visi jasmani, juga ada sosialisasi dengan rekan-rekan dan kemampuannya. Nah, pengalaman paling itu harapannya ketika di setelah lulus atau jalan masyarakat bisa berlanjut terus. Artinya slogan atau misalnya belajar sepanjang hanya terus semakin terus berjalan ya, tidak hanya dalam sekolah tapi dalam kita bisa terus itu. Luar biasa sekali. Berarti memang PJOK itu sangat penting untuk anak-anak agar mereka bisa bergerak, bisa mendapatkan nilai-nilai sikap di bagian atas dan kompleksitasnya itu sih sangat kompleks sekali. Sangat penting sekali kita sebagai guru PJOK untuk bangga dengan jurusan kita. Dan juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh, saya juga sepakat Pak berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat. Berada yang namanya kita selesai dan memang kita bisa selesai masa studinya, tapi di luar itu pasti kita pasti bisa mencapai belajar. Selanjutnya Pak, ada lagi Pak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan cara pendekatan dalam menyampaikan materi. Bagaimana itu pendekatan itu diciptakan agar menghasilkan minat sesuai dengan keinginan dari peserta didik. Baik, tentunya kita melihat situasional karakteristik anak masing-masing ya siswa ya. Tentunya kita bisa membedakan bagaimana dalam pendekatan di lingkungan atau di level dasar ya, SD, SMP, SMA tentunya berbeda-beda. Nah, dengan pendekatan ini mungkin satunya juga bisa diferensiasi ya, sesuai
menjadi fokus ya kemudian dia seperti apa. Artinya kita bisa mempartisipasi di sana. Artinya kan bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, jadi kan bisa disamakan. Misalkan Mas Nur ini harus bisa menguasai semua. Berarti ada satu potensi masing-masing. Nah, jadi pendekatan itulah ketika kita memberikan kesempatan anak memasukkan fokusnya itu bisa memberikan nilai lebih bahwa ini anak ini tidak masih sama dengan yang lain, artinya potensinya bisa dimunculkan, bisa menyebabkan prestasi. Itu sih ya Mas. Jadi pendekatan itu kemudian juga kita melibatkan juga mungkin terkait kolaborasi dengan beberapa yang lain. Ini mungkin bisa tugas belajar di sekolah ya. Jadi informasi apa yang bisa dibawa dari situ untuk mengeksplorasi atau memberikan penanganan pendekatan pada siswa, baik itu lingkup kelas ataupun dalam kelompok. Gitu sih. Yang dari yang Bapak sampaikan tadi, kalau misalnya memang siswa itu kan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan tugas kita sebagai guru itu ya kalau sekarang memfasilitasi. Bagaimana ketika siswa-siswa itu muncul ide-ide baru, bagaimana cara guru itu mengeksplorasinya atau mengeksplorasinya agar ide-ide itu berkembang dan anak-anak lain bisa beride yang kreatif juga, Pak. Ya, satu keuntungan kita yang mengajar di level atas ya SMA ini kan mereka generasi saat ini sudah punya kreativitas sudah tinggi ya. Termasuk juga dalam informasi dalam sumber belajar di media baik internet maupun media lain. Jadi kita tinggal memberikan dorongan ataupun tantangan jalan ataupun juga penugasan yang sifatnya memberikan kebebasan mereka. Ya, jadinya termasuk misalkan penugasan contoh membuat video atau gerakan senam misalkan atau mungkin suatu gerakan-gerakan yang lain sesuai dengan bahan mereka, sesuai dengan batas mereka. Ya, esensinya kita tetap tercapai tapi dengan prosesnya yang berbeda sesuai kemampuan mereka. Jadi kalau kami sangat terbuka sekali dengan ide kreativitas siswa. Gitu Mas. Jadi Bapak sebagai guru sangat mengerti, Pak. Ya. Ketika memang ide itu muncul, Sangat ya dikolaborasikan. Iya betul. Sangat setuju karena membentukkan kreativitasnya. Lalu bagaimana Pak ketika memang itu semua sudah berjalan dan apakah ada bimbingan kepada peserta didik berkaitan dengan evaluasi terhadap apa yang sudah berjalan, baik itu penilaian atau evaluasi lainnya? Ya tentunya pasti ada, ya kan kita dalam pendampingan tentunya ada semacam untuk rubriknya di sana ya, asesmennya juga. Nah itu kan sebagai panduan bagaimana siswa itu melaksanakan atau membangun tugasnya di situ. Kita sebagai guru pastinya harus memandu, dan terkait pertama adalah mengarahkan, kemudian memfasilitasi dan tentunya membantu kesulitan apa yang dihadapi. Jadi apa yang dihadapi siswa bisa kita arahkan terkait kesulitannya dan juga memberikan semacam penghargaan berubah bagi anak-anak yang prestasi. Yang memang dia berprestasi kita kasih luar, ketika dia melanggar ya kasih punishment. Iya betul. Harus ada balance-nya. Ketika untuk penilaian dan evaluasi itu. Oke, penilaiannya kan secara otentik, jadi pengamatan langsung atau uji kinerja, bisa juga melalui dalam tulis pengetahuan atau penelitian juga praktik iya, ya. Tapi memang biasanya di PJOK lebih dominan di uji kinerjanya karena kan lebih berfokus gerak ya. Dari semua yang baru sampaikan berkaitan dengan modul, dengan rencana pembelajaran, mengeksplorasi dan sebagainya sudah sangat baik Pak. Tapi kan permasalahannya kita nggak tahu faktor X dan sebagainya pasti akan ada, entah itu cuaca dan sebagainya. Bagaimana ketika semua itu sudah direncanakan, sudah disiapkan, tapi terdapat perubahan Pak. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran yang sudah bawa susun gitu, agar sesuai dengan kondisi yang saat itu juga gitu Pak. Oke. Memang tantangan kita ya dalam menjaga karena dominasi kita di lapangan.
dan itu sangat terbentur dengan situasi di lapangan, baik itu cuaca alam ya mungkin dan juga faktor lain. Nah ini mungkin memang sangat memberikan pressure kita sebagai guru itu untuk lebih kreatif, untuk kreatif ya, untuk mencari solusi ya di situ. Nah di sini mungkin yang pertama kita menawarkan pada siswa juga ya kan, bahwa ketika situasi ini kita tawarkan kesepakatan seperti ini gimana. Jadi kita juga melibatkan mereka dalam memahami atau menawarkan solusi. Nah yang kedua tentunya kita melihat pertimbangan situasi lingkungan baik antara pelaksananya maupun situasi lain yang memungkinkan kita untuk merubah perubahan tersebut. Terus tentunya juga perlu adanya catatan juga ketika terjadi hal sejak perubahan bagaimana dampaknya. Itu ada perubahan signifikan yang berdampak nggak? Ya. Itu mas. Dari semua dari ada alternatif juga ataupun penyesuaian, bagaimana cara penyesuaiannya dan udah ada transformasi dan sebagainya. Dan bagaimana cara Bapak memaksimalkan agar peserta didik itu benar-benar terlibat aktif. Terus dengan adanya kita membebaskan, bisa jadi ada kesalahpahaman ketika mereka mencari sumber informasi dan sebagainya, bisa jadi salah informasi. Bagaimana cara Bapak dalam memaksimalkan pembelajaran yang lebih terbuka, lebih bebas, agar mereka lebih aktif dan tidak salah dalam sumber informasi atau pemahaman dalam pembelajaran itu sebagainya. Oke, jadi karena desain pembelajaran saat ini karena terkait fokus pada tadi ya, jadi center ini jadi memberikan kebebasan atau permasalahan lebih luas pada peserta. Nah, mungkin dalam perjalanan itu masih ada kurang paham ya dan sebagainya. Mungkin salah satunya adalah dengan mengulang instruksi terkait apa yang kita sampaikan. Yang kedua meminta materi, artinya sudah paham atau belum, atau mungkin di situ ada kesulitan apa yang mau disampaikan. Nah, yang ketiga ada refleksi pembelajaran. Itu kan pentingnya di sini bagaimana mengukur atau mengetahui bagaimana dalam proses pembelajaran tadi itu sudah berjalan belum melalui referensi yang sama. Nah kemudian juga hal penting tentunya ini ya, selain situasi kurang paham juga, kita juga mungkin perlu referensi juga di situ, mungkin kolaborasi dengan atau minta saran dari rekan-rekan guru lain, kira-kira apakah sudah pembelajaran yang dilakukan sudah bisa maksimal belum? Di sini mungkin namanya supervisi. Jadi bagaimana memberikan pengamatan pada kita yang di supervisi ini dalam proses belajar itu sudah berjalan. Jadi di satu sisi kita memberikan dari siswa, sudut pandang siswa, satu sisi juga guru harus mendapatkan referensi juga. Luar biasa sekali, mungkin dari semua pertanyaan sudah terjawab dan yang menjadi keresahan atau ketidaktahuan kita seperti sudah terjawab dengan baik dan sangat luar biasa insight yang Bapak berikan. Dan luar biasa juga dari Pak Teguh, walaupun Pak Teguh sudah ketua FGD tapi beliau nggak ini juga ya Pak, nggak tidak menutup dengan adanya kritik referensi atau yang mengartikan ya kita sebagai seseorang tuh ya, apalagi kita yang masih mahasiswa PBG harus terus belajar berkaitan dengan pembelajaran yang terbaru dan sebagainya, agar kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik, agar kita dapat mengeksplorasi ide-ide mereka agar mereka bisa lebih terlibat aktif dan sebagainya. Di lain sisi ya kita juga harus melakukan refleksi terhadap diri dan juga siswa juga biar berimbang juga ya Pak. Nggak kita menurut pengennya kayak gini tapi ternyata siswanya nggak sesuai dan nggak bisa berkembang, akhirnya malah pembelajaran nggak bisa. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ditanyakan cukup ya? Mungkin ada closing statement atau Pak? Oke, baik. Jadi dari PJOK ini kita bisa berangkat bahwasannya dalam belajar itu semua elemen yang sampai dapat bisa terangkat dalam PJOK, baik dari atas gerak, fisik, motor disitu ya, kemudian kognitif pengetahuan dan afektif
berbagi di sana, saling memberikan berbagi ilmu saya dan sebagainya terhadap permasalahan ini. Nah, jadi itu terkait peran mungkin semacam revitalisasi juga itu menjadi tantangan kita juga bukan sekedar olah fisik atau tapi juga peran penting terkait perkembangan keseluruhan sebagai siswa dari dalam maupun dari luar. Jasmani dan rohani itu saja ya closing dari saya. Terima kasih. Sangat mendalam sekali apa yang sudah disampaikan Pak Teguh, dan kemudian ditekankan kalau misal PJOH yang tak sepele itu bukan cuma lain aja, tapi ada hal yang lebih mendalam. Dan juga sekarang di era sekarang udah saatnya era kolaborasi, udah disampaikan juga oleh tadi Pak Teguh, harus saling berkolaborasi antara sesama guru dan juga siswa. Siswa saling berkolaborasi, guru saling berkolaborasi, dan juga guru sebaliknya. Mungkin itu Pak sedikit dari kita, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita lanjutkan, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teguh sudah menjawab dan juga berkenan memberikan waktunya untuk mendatangi kita gitu Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami, terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.